kenceng memang. Kasus COVID-19 di Indonesia kembali meningkat. Pemerintah pun kini meningkatkan level penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jabodetabek, Bandung Raya, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali dari semula level 2 menjadi level 3. Ya kasus. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan selaku Koordinator PPKM Jawa Bali menjelaskan bahwa beberapa wilayah di Pulau Jawa dan Bali akan diterapkan PPKM level 3. Langkah ini diambil bukan karena meningkatnya angka COVID-19, namun karena tingkat tracingnya rendah. Hal senada pun dikemukakan oleh para ahli. Tracing atau pelacakan kasus COVID-19 di Indonesia memang sangat rendah, sehingga pemberlakuan PPKM memang sudah seharusnya dilakukan. Tim TV One mengabarkan. Ya, kita ngobrol lebih lanjut lagi mengenai isu ini. Sudah ada dua narasumber kami pagi hari ini yang hadir. Ada Prof. Yuwono, Medical Microbiologist, dan juga Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19. Selamat pagi, Prof. Yuwono, Mas Heri. Mas Heri. Selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat selalu. Oke, saya mau langsung dulu ke Mas Heri ya. Kalau Pak Luhut kemarin sudah mengakui bahwa tracingnya lemah sehingga ada beberapa daerah yang PPKM levelnya dinaikkan. Pertanyaannya, kok bisa tracingnya lemah, Mas Her? Iya, jadi kalau lihat secara nasional, sebenarnya testing yang dilakukan itu cukup tinggi ya, karena kemarin misalnya TCM 83.000 dan antigennya 200.000, jadi 283.000. Nah, memang ini memang harus dipilah-pilah ke masing-masing daerah bagaimana kondisi penelusuran kasusnya. Yang memang berbeda misalnya di daerah-daerah kota besar sama di daerah-daerah yang jauh kayak gitu memang berbeda jauh karena memang ketersediaan infrastruktur dan petugasnya seperti itu. Dan kita tahu juga petugas kesehatan sekarang juga lagi banyak fokus untuk menyelesaikan proses vaksinasi. Tapi tentu saja upaya untuk memperkuat kontak erat ini terus dilakukan seiring dengan kenaikan kasusnya, Mas Bayu. Jadi karena sekarang kasusnya sudah melebar ke luar Jawa, setelah Jawa ini begitu dominan dalam beberapa minggu, maka tidak ada pilihan lain bagi daerah untuk meningkatkan tracingnya semata-mata untuk memutus mata rantai penularan. Oke. Saya mau langsung ke Prof. Yuwono kalau gitu. Prof, soal tracing ya yang sudah diakui juga oleh Pak Luhut, tadi penjelasan oleh Mas Heri gitu. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan varian Omikron sekarang nih Prof, tracing penting ya, di varian apapun saya yakin itu penting karena bisa mendeteksi. Tapi ketika kita tahu sama-sama ada varian Omikron, level apa ya, kalau bisa diistilahkan, level tracingnya itu harus dinaikkan berapa kali lipat begitu loh Prof? Oke, jadi kalau secara singkat dibanding Delta, kita yang paling dekat aja. Dibanding Delta itu Omikron punya kelipatan penularan itu 3-6 kali lipat. Oke. 3-6 kali lipat. Jadi kalau kita hitung misalnya tracing biasanya kita adalah 20 orang setiap satu yang positif, sekarang mungkin ya harus sekitar 60 sampai 120 orang per satu yang positif. Nah, cuman masalahnya Omikron ini kan tracing itu kan diambil sampel, kemudian akan dideteksi. Untuk mendeteksi Omikron problemnya mesti sequencing. Nah ini masalahnya. Kan nggak semua punya kemampuan sequencing. Oke. Berarti memang tadi disampaikan Mas Heri gitu ya, soal infrastruktur ya terutama juga masih jadi kendala ya Prof? Masih jadi kendala. Sebenarnya ada satu hal yang mungkin cukup bagus ya untuk kita melakukan katakanlah menyelesaikan masalah ini. Salah satunya adalah mengaktifkan semua university yang punya sequencing. Macam di Inggris waktu itulah di awal-awal. Tapi memang sebenarnya Prof, mungkin ini juga sekaligus sebagai edukasi bagi masyarakat. Karakteristik dari varian Omikron ini seperti apa sih Prof? Di video juga yang sempat ramai kan Prof Yuwono sempat menjelaskan tuh kan identitas atau karakter dari varian-varian dari COVID-19 ini nih Prof. Oke, baik. Mungkin supaya pengetahuannya juga tambah bagus. Ada yang pertama, Omikron sendiri namanya agak melompat. Mestinya setelah Delta itu nama berikutnya adalah New.
Tapi karena new nanti khawatir NU mestinya simbolnya. Tapi karena NU itu nanti dibaca new, takut nanti variannya dikira varian new pakai bahasa Inggris NEW. Maka kemudian lompatlah namanya jadi Omikron. Omikron artinya nomor 15. Ya kebetulan sih memang namanya itu B1529. Ada angka satunya, ada angka 5-nya di situ. Kebetulan begitu. Kemudian yang kedua, bahwa Omikron ini sebenarnya paralel terbentuknya, tidak berasal dari Delta atau varian yang lainnya. Yang ketiga, bahwa Omikron ini khasnya punya titik mutasi sekitar 50, 35 diantaranya berada di gen S. Dan kemudian dampaknya, Omikron ini ternyata tingkat infektivitinya atau cara menginfeksinya begitu kencang, tetapi gejala klinisnya ringan dan bahkan disebutkan rare of death. Jadi sangat jarang menyebabkan kematian. Jadi kalau misalnya belakangan ini ada berita tentang kematian, mungkin perlu diverifikasi. Apakah betul itu orang sedang mengidap Omikron atau justru masih ada varian Delta yang kemarin? Oh, oke. Saya mau geser lagi ke Mas Heri ya, menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Yono. Salah satunya tadi Mas Heri juga mengakui bahwa ada infrastruktur, ada kendala infrastruktur di situ. Nah, soal pelibatan universitas gimana, Mas Heri? Iya, rasanya sejak awal universitas cukup terlibat dan rasanya usulan Prof. Yono tadi sangat bagus untuk dilakukan. Genome sequencing itu bukan seperti tes biasa, tentu saja memerlukan biaya yang sangat tinggi. Menkes pernah menyampaikan itu per satu sequencing itu bisa memakan biaya 5 juta. Jadi kita bisa bayangkan betapa besarnya untuk kebutuhan itu. Tapi kalau kebutuhan untuk riset tentu itu bagus. Tetapi sekarang saya mau mencoba untuk kita fokus pada penularan COVID-19-nya. Jadi tidak fokus ke variannya sehingga sebenarnya karakternya sama ya. Menular melalui manusia dan manusia bisa melakukan upaya penghindaran dengan menjalankan sejumlah hal. Itu yang penting. Karena kalau nanti kita terfokus pada impact yang tidak terlalu besar terhadap orang kayak gitu, nanti itu akan membuat kita semua menjadi jumawa. Padahal kita tahu bahwa Omikron ini kendati efeknya tidak terlalu berat, tetapi juga memicu sejumlah kematian, di mana 69% kematian itu mereka yang belum melakukan vaksinasi. Kemudian hampir 100%-nya mereka memiliki komorbid atau penyakit bawaan. Jadi kalau kita bisa memilah hal seperti ini, kita bisa menentukan prioritas apa yang kita lakukan. Salah satunya ya tadi melindungi kelompok rentan, mereka yang belum divaksin, mereka yang berusia lanjut, dan mereka yang memiliki komorbid. Ini adalah kombinasi yang harus kita lakukan saat ini, sehingga kita justru tidak terfokus pada variannya, karena ternyata ketika varian ini menembus orang yang belum divaksin, itu resikonya juga tinggi gitu ya. Kenapa kemudian sekarang impact-nya tidak terlalu tinggi? Karena memang sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat di wilayah-wilayah aglomerasi ya, kota-kota besar, itu tingkat vaksinasinya sudah cukup tinggi. Nah, jangan sampai virus ini kemudian menyebar ke daerah-daerah di mana tingkat vaksinasinya rendah. Ini yang akan menimbulkan kompleksitas baru, antaranya adalah keparahan tadi bagi mereka yang belum punya imunitas buatan maupun imunitas alami karena sebelumnya pernah tertular virus ini. Oke, baik Mas Heri. Saya kembali mau ke Prof. Yono. Prof, mutasi varian ini seperti apa sebenarnya jalannya? Apakah ke depan ini Prof juga sudah bisa diprediksi akan ada varian apa lagi? Artinya kalau kita berbicara mengenai tracing, apakah akan ada perubahan standar dari tracing, dari tes yang akan dilakukan kepada orang-orang nantinya untuk mendeteksi COVID, Prof? Oke, baik. Saya pointernya adalah, tadi setuju Mas Heri ya, karena ini memang negara punya kebijakan harus berbeda. Ilmuwan macam saya ini hanya memberikan katakanlah alternatif seperti apa, tapi pemilihan untuk kebijakan tadi. Jadi tolong fokusnya adalah tentang bukan fokus pada varian, tapi fokus pada penanganan infeksi ini supaya tidak menyebar atau berkurang daya virulensi atau keganasannya. Itu satu. Ke depan kalau memang ada varian memang betul
Ya, ini COVID-19, virusnya namanya SARS-CoV-2, itu sejak 2020 itu sudah 5 keluarga besar. Jadi ini 5 keluarga, bukan sekedar satu ya. Ada yang keluarga pertama muncul 2020 itu beta, kemudian muncul setelah itu gamma, kemudian muncul alpha, kemudian muncul delta, kemudian muncul omikron. Dari 5 yang muncul ini ternyata 3 menyebabkan gelombang. Maka sekarang kalau disebut gelombang ketiga ini gelombangnya omikron. Gelombang kedua kemarin delta, gelombang pertama adalah beta. Nah ke depan ini memang cara tracing, cara testingnya tentu akan mengalami perubahan. Sudah banyak yang kita lakukan modifikasi para ilmuwan untuk ini supaya lebih ringkas. Contoh misalnya untuk masalah omikron ini walaupun ada sequencing, tapi kalaupun sequencing nggak bisa, paling nggak dengan PCR multiplex, yaitu PCR yang bisa mendeteksi lebih dari sekitar ya 3 sampai 5 gen seperti itu, paling tidak bisa mewakili bahwa ini adalah kita curiga banget ini omikron. Nah, ke depan seperti itu. Baik. Nah, Prof, saya juga mau mengkonfirmasi ya dari video. Mungkin juga ada yang sudah menonton videonya Prof, mungkin juga ada yang belum nih soal katanya Omikron ini sebenarnya bisa terdeteksi atau diprediksi 1 tahun yang lalu. Nah, kita minta penjelasan yang lebih lengkap nanti ya sama Prof Yuwono. Tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.